Bismillah, kita ketemu lagi. Alkisah di zaman dahulu itu ada sebuah brand smartphone yang menjadi pencetus flagship killer, harganya miring, mereka pun dipuja-puji. Beberapa tahun kemudian mereka berkhianat dengan menjual HP flagshipnya yang menyentuh angka $1.000. Brand tersebut tak lain tak bukan adalah OnePlus. Akibatnya hampir semua reviewer sepakat menyamakannya seperti quotes Harvey Dent di film Batman. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Anda bisa mati sebagai pahlawan atau memilih tetap hidup dan berubah menjadi penjahat. Maksudnya di sini adalah OnePlus yang dulunya dianggap pahlawan karena selalu memberikan smartphone kelas flagship dengan harga serendah-rendahnya, tapi sekarang dianggap berubah menjadi penjahat karena menjual smartphone flagshipnya dengan harga $1.000, sama kayak brand terkenal yang lainnya. Nah, hal ini agak-agaknya berlaku juga ya buat Xiaomi, ya nggak sih? Yang menjual smartphone flagship terbaru mereka secara global yaitu Xiaomi 12 Pro dengan harga $1.000. Tapi itu harga global ya. Nah, gimana dengan harga resminya di Indonesia? Sebenarnya gue kurang setuju sih sama pendapat yang tadi ya. Segmen HP flagship kan memang punya harga yang muter-muter aja di sekitaran $1.000. Wajar karena menawarkan hal terbaik di segala aspek. Ya build quality, ya layar, ya spek, ya kamera. Nah, kalau HP flagship killer atau price to performance biasanya itu cuma ada beberapa sisi aja yang terbaik alias nggak semuanya. Yang paling pasti sih mereka ngejar performa karena jualannya dari dulu memang cuma speed dan speed. HP Xiaomi yang dari dulu dikenal sebagai HP dengan price to performance yang baik, saat ini menurut gua udah nggak seperti itu lagi, khusus untuk seri flagshipnya aja. Gua pernah pakai Mi 5, Mi 5S dan Mi 6, itu semua harganya jauh di bawah $1.000. Tapi dari tahun ke tahun seiring kualitasnya meningkat, desain makin mewah, display makin cetar, vibrate-nya makin empuk, kamera juga makin canggih, pasti harganya juga makin greget dong. Dimana si Xiaomi 12 Pro akhirnya menyentuh harga $1.000. Tapi ya pasti bakal tetap banyak juga kok yang minat. Nah, kalian nanti cari aja di Tokopedia. Harusnya bentar lagi tuh udah banyak yang jual. Kalau misal dananya masih kurang, kalian coba deh ikutan affiliate Tokopedia buat dapetin penghasilan tambahan. Udah pada tahu belum? Coba buka aja apps Tokopedia, terus search affiliate Tokopedia, habis itu daftar gratis, terus masukin link akun medsos kalian. Selesai daftar, kalian tinggal cari produk yang mau kalian rekomendasiin, copy linknya kayak gini, terus share di medsos kalian, bebas mau di IG Story, WA, TikTok, dan lain-lain. Setiap ada teman atau siapapun lah yang buka linknya, terus dia beli produknya, nah kalian bisa tuh bakal dapat komisi up to 10%, maksimal 100.000 per transaksi. Ya daripada tiap hari cuma medsosan gitu-gitu aja, mendingan sekalian ikutan ini. Jadi kalau misal ada teman atau saudara yang butuh rekomendasi produk, kalian tinggal share aja link produknya pakai cara yang tadi. Cuma gitu doang bisa dapat komisi. Makin sering share pastinya peluang dapat komisinya juga lebih gede. Kalian bisa cek history dan jumlah komisinya di halaman affiliate Tokopedia kalian kayak gini. Monggo dicoba aja. Nah, balik ke Xiaomi 12 Pro, kalau dipikir-pikir sebenarnya harga segini wajar ya karena ngebawa tugas sebagai penantang HP flagship terkenal lainnya. Cuma untuk sekarang ini menurut gua kurangnya itu cuma satu. Tapi ini udah dalam tahap menuju jalan yang benar sih, yaitu branding. Kepercayaan user terhadap sebuah brand dan produk yang premium itu selalu dilihat dari histori perjalanannya, seperti Apple yang punya iPhone atau Samsung dengan Galaxy S-nya. Sebaliknya untuk Xiaomi, di mana kita mengenalnya sebagai HP yang terjangkau, dia selalu punya istilah mendang-mending. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan segmen HP flagship, segmen HP dengan range harga yang udah setara dengan para kompetitornya dan kualitas yang juga mirip-mirip dengan para kompetitornya, apakah masih bisa untuk mengatakan mending Xiaomi? Nah, Xiaomi sendiri memulai seri 12 ini dengan menghapus kata Mi. Secara branding langkah ini menurut gue cukup tepat. Xiaomi ingin menegaskan kalau Xiaomi 12 series ini adalah smartphone paling premium yang mereka punya saat ini. Sementara segmen HP terjangkau dilepas ke Redmi series dan yang terpisah juga ada yaitu Poco buat anak muda.
Masuk ke penampilannya, Xiaomi 12 Pro ini adalah HP premium, solid, cantik, punya ukuran display yang cukup besar 6,7 inch dan berat kurang lebih 200 gram, tapi gua bisa pegang dengan sangat nyaman. Cukup ramping dengan sisi-sisi yang melengkung. Menurut gua desain seperti ini membuatnya kelihatan sangat balance. Framenya aluminium, bagian belakangnya kaca dengan perlindungan Gorilla Glass Victus, finishingnya frosted yang benar-benar gak akan menyisakan ceplakan sidik jari. Dengan model seperti ini, kekurangannya cuma satu, yaitu licin. Tapi kita pastikan bakal pakein casing bawaannya, jadi aman. Ke bagian atas kita bisa lihat nih masih ada infrared blaster dan juga ada speaker. By the way, Xiaomi 12 Pro punya kualitas speaker yang oke banget. Total ada 4 speaker, 2 di atas dan 2 di bawah. Hasil tuningan Harman Kardon, dilengkapi dengan Dolby Atmos, lengkap juga dengan 4 preset dan 8 pilihan equalizer. Tinggal menyesuaikan aja ke selera kuping kita masing-masing. Ke bagian kiri kosong, gak ada apa-apa. Di bawah ada speaker lagi, ada slot SIM card dual SIM, dual nano tanpa slot micro SD, sama ada port USB-C. Xiaomi 12 Pro tentunya juga udah 5G ready, dan dari keterangan yang kita dapetin itu sudah langsung support jaringan 5G N40. Vibrate motor di HP ini juga bagus, pakai banget buat ngetik, itu udah gurih. Efek vibrate ini juga berlaku untuk tombol fisik ataupun virtual kayak tap hold di fingerprint under display, terus di beberapa aplikasi seperti kamera dan juga power button beserta volumenya. Sekarang kita masuk bahas layarnya. Ini adalah display terkece di HP Xiaomi menggunakan panel LTPO AMOLED 2K 120Hz, support Dolby Vision, HDR10+, dan juga punya brightness itu up to 1500 nits. Sisi kanan kirinya melengkung, bezelnya tipis, di atas kiri dan kanan, tapi yang bawah agak lebih tebal dikit aja. Resolusinya bisa diganti mau Full HD Plus atau 2K. Gua sendiri itu lebih sering pakai 2K untuk bisa merasakan sedikit perbedaan clarity-nya. Begitu juga refresh rate bisa setting auto ataupun force ke 120Hz. Selanjutnya pilihan color setting, terdapat 4 pilihan skema color. Ada vivid yang menjadi default rekomendasi sistem, terus ada saturated, original, dan advance. Gua sendiri lebih suka pakai settingan default vivid untuk sehari-hari, dan gue ganti advance dengan pilihan sRGB kalau pas lagi ngedit-ngedit foto ataupun video. Selain sRGB juga ada pilihan display color P3. Untuk multimedia jelas ya bisa memberikan experience yang paling nikmat. Nonton film Netflix, tajam banget gambarnya, nggak ada black rush atau tint yang mengganggu. Sertifikatnya udah L1, support HDR10 dan Dolby Vision. Begitu juga di YouTube, support konten up to 4K 60 fps HDR10. Dipastikan sangat nyaman untuk mendapatkan experience bermultimedia, di mana speakernya juga menggelegar. Gua rasa apapun brand yang menjual HP flagship itu udah nggak perlu lagi mengiklankan performa yang bisa ini dan bisa itu, terus ngadu gede-gedean skor benchmark, itu udah basi lah. Dan kebanyakan pengguna HP flagship itu juga udah nggak peduli kok sama skor-skor benchmark tadi. Coba deh tanya ke orang-orang terdekat kalian yang pada pakai HP flagship seperti iPhone atau flagship Android terbaru. Coba tanya, mereka masih mentingin skor benchmark atau enggak? Nah, yang namanya HP flagship itu kan pasti menggunakan chipset terbaru dan tercanggih, ditambah RAM yang gede-gede banget. Masa iya nggak bisa jalanin game macam PUBG New State, Apex Legends Mobile, termasuk juga Genshin Impact. Ditambah lagi Xiaomi 12 Pro punya pendingin Graphite Film plus vapor chamber buat pemakaian aplikasi atau game di skenario yang berat untuk menjaga temperatur smartphone. Cuma nih, nggak tahu kenapa kok gua sesekali tuh suka ngalamin peringatan overheat pas lagi running benchmark. Jadi kondisi pengujian ini gue lakuin di kantor ya, dengan suhu area itu kisaran 34 derajat Celcius. Gua nggak sempet tanya teman-teman review orang lain apakah ngalamin hal yang sama seperti gua atau memang cuma gua aja yang apes. Tapi untuk daily use, intinya setelah kami coba, performanya jos-jos aja. Bagi gua yang terpenting, HP dengan spek tinggi atau fitur melimpah itu harus dibarengin dengan software yang ajib banget buat ngedukung experience. Misalnya optimasi software biar responsif, jadi pas nge-swipe sana sini enak, selalu akurat, mau buka apapun lancar, nggak ada bengong ataupun jeda. Sekarang mari kita ngelihat kameranya. Xiaomi 12 Pro ini punya setup triple kamera dengan pilihan lensa yang bisa dibilang mewah.
serba 50 megapiksel, yaitu kamera utama wide dengan OIS, lalu kamera ultra wide yang pakai sensor Sony terbaru IMX707, dan yang terakhir lensa telefoto 50 megapiksel 2 kali optical zoom tapi tanpa OIS. Setup kamera begini paling yang bikin ganjel itu cuma telefotonya aja. Untuk range zoom yang jauh menggunakan 2 kali optical zoom itu pasti bakalan kurang. Tapi untungnya karena resolusinya 50 megapiksel, ngezoom dari 2 kali sampai 7 kali gua rasa masih fine-fine aja karena bisa crop dari resolusinya yang memang sebesar 50 megapiksel tadi. Fitur kamera sendiri lengkap, ada super moon, dual video, clone, tapi yang paling gue suka adalah fitur long exposure yang bisa motret silky water tanpa harus pakai kaca filter, karena fitur ini udah jarang. Mode Pro-nya juga lengkap, semua lensanya punya shutter speed up to 30 detik dengan ISO 6400, dan menariknya khusus main kamera ini punya ISO up to 12800. Untuk foto-foto daylight kualitasnya sudah pasti tajam dengan karakter yang cenderung saturated dan agak sedikit kontras. Kualitas low lightnya juga bagus banget, paling kurangnya cuma nggak ada mode makro aja karena fokus lensa ultrawide dari HP ini adalah fix fokus, jadinya nggak bisa kita jadiin lensa makro. Kemampuan video sendiri juga cakep banget, khususnya untuk autofokusnya terasa smooth banget berpindahannya, bahkan di resolusi 4K 60 fps sekalipun udah nggak ada lagi tuh yang namanya fokusnya ngebug atau kedut-kudutan kayak yang ada di HP-HP entry levelnya Xiaomi. Main kamera bisa rekam up to 8K 24 fps ultrawide sama tele up to 4K 60 fps, sementara kamera depan Full HD 60 fps. Oke, sekarang gue lagi ngetes kamera utama Xiaomi 12 Pro buat merekam. Ini gue rekam sekarang pakai mode HDR, tapi di mode ini dibatasin di Full HD 30 fps aja. Tuh kita lihat ya. Wih, kebetulan nih lagi bagus, langitnya terang banget, jelas ya kelihatan. Oke. Nah, yang sekarang kita up resolusinya ke 4K 60 fps. Ini bukan HDR dan bukan steady video, jadi perekaman biasa ya, tapi juga bisa nangkep dengan jelas ya untuk langitnya, dan ini juga cukup stabil. Ya iyalah, handphone flagship gitu loh. Oke. Dan kita akan coba ya untuk autofokusnya. Ih, smooth, keren, mantep. Tuh cepet ya dan smooth. Oke, gue lupa tuh. Nih kita lagi nyoba di lensa ultrawide untuk rekam. Bisa juga ternyata 4K 60 fps. Ya, tapi kita nggak bisa ganti-ganti lensa maksudnya ketika ngerekam. Tapi masih bisa untuk zoom, cuma ini kayaknya digital ya. Oke, terakhir kita akan bahas sedikit aja soal software. Xiaomi 12 Pro udah pakai MIUI 13 base Android 12 dengan security patch saat ini ada di Februari 2022. Menurut gua ini agak-agak kurang total brandingnya. Xiaomi kan menghapus kata Mi dari penamaan produknya, tapi masih menggunakan kata Mi di penamaan UI-nya, yaitu MIUI. Mungkin menurut gua nih ya, akan lebih menarik dan terkesan lebih premium jika penamaan UI-nya diganti jadi Xiaomi UI. Nah, ini khusus untuk segmen HP flagshipnya aja. Terus tambahin deh fitur-fitur spesial di dalamnya buat ngebedain antara MIUI dan Xiaomi UI. Tapi intinya Xiaomi harus punya standar software update kelas flagship kalau value dari produknya ini pengen meningkat.
Minimal dapat 3 kali OS update dan 5 tahun security update. Oh ya, yang juga nggak kalah penting, ini masukan serius buat Xiaomi. Please banget untuk HP flagship dan semewah ini, please jangan dijejelin banyak bloatware. Ini bisa ngurangin kesan eksklusifnya. Jadi itu kayak ngelihat HP menengah ke bawah gitu loh. Selebihnya segala fitur-fitur di HP ini udah pasti lengkap. NFC, Wi-Fi 6, 120 watt fast charging yang bisa ngecas full cuma 20 menit aja. Terus ada 50 watt wireless charging juga. Oh ya, selama penggunaan untuk tes review ini gue bisa dapat SOT kurang lebih 7 jam dengan penggunaan aktif lebih dari 20 jam. Angka ini udah oke banget buat standar HP flagship, di mana baterai HP ini cuma 4600 mAh aja. Oke, that's it. Kita udah selesai ngebahas Xiaomi 12 Pro. Kesimpulannya ya, ini memang HP premium kelas atas Xiaomi yang layak bertarung langsung dengan flagship terkenal lain di range harga yang makin mirip-mirip, deket-deketan, nggak beda jauh. Kalau udah begini kan tinggal pembuktian value-nya aja dengan ngebuktiin kualitas produknya bisa bagus dan awet, serta Xiaomi berani ngasih servis premium untuk mendapatkan kepercayaan dari penggunanya.